Selamat tahun baru semuanya dan selamat pagi Monsinyur Anton, selamat sore dan selamat malam saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Shalom semuanya. Dan senang sekali kita semua bisa bertemu kembali di awal tahun yang baru ini. Semoga tahun 2021 menjadi tahun penuh berkat buat kita semua. Amin. Dan selamat datang di acara Persekutuan Doa Katolik Maria Bunda Allah. Senang sekali saya Riana Atmajaya boleh menjadi moderator pada acara di sore, malam, pagi, dan siang hari ini. Kita semua berkumpul dari berbagai macam tempat di seluruh dunia. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan untuk berkat tahun baru. Kita bisa mengundang dan beracara bersama-sama dengan Bapak Uskup Bandung, Monsinyur Antonius Subianto Bunyamin, OSC. Terima kasih Monsinyur Anton yang sudah meluangkan waktu, Monsinyur yang sangat sibuk untuk bersama-sama dengan kita pada 90 menit ke depan. Dan sedikit tentang Monsinyur Anton. Beliau lahir di Bandung tanggal 14 Februari 1968. Wah, ini ulang tahunnya berbeda sebulan dengan saya nih, Monsinyur. Dan beliau lulus S1 di Fakultas Filsafat Universitas Parahyangan Bandung dan S2 di HIW Katholike Universitas Leuven, Belgia tahun 98 dan S3 di Pontificia Universitas Lateranensis Roma, Italia, namanya susah benar. Beliau ditahbiskan menjadi imam OSC pada tanggal 26 Juni 1996 dan ditahbiskan menjadi uskup Bandung pada tanggal 25 Agustus 2014. Monsinyur Anton adalah uskup Bandung dan beliau juga adalah dosen filsafat di Fakultas Filsafat Universitas Parahyangan dari tahun 98 sampai sekarang. Dan aktif melayani sebagai Sekjen KWI dari tahun 2015 sampai saat ini. Dan tema yang akan Monsinyur Anton sharingkan kepada kita pada hari ini adalah tentang passion for work yang diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 38 sampai 42 tentang Marta dan Maria ya. Dan mari kita akan membuka kesempatan juga beberapa orang yang ingin sharing atau bertanya pada Monsinyur Anton tentang topik hari ini. Dan baik, kita akan buka acara pada pagi, siang, sore, dan malam hari ini dengan doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Monsinyur Anton. Silakan Bapak Uskup untuk doa pembukaannya. Saudara-saudari, mari kita awali dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas segala anugerah yang Kau limpahkan kepada kami. Di tengah situasi dan malapetaka pandemi COVID-19, kami masih Kau perkenankan untuk berkumpul bersama sekalipun secara virtual melalui media Zoom untuk merenungkan sabdamu, untuk meneguhkan perjalanan hidup kami, menguatkan iman kami, hingga kami makin dekat dengan Engkau, makin menjadi berkat bagi sesama, dan penuh semangat di dalam bekerja. Bapa yang Maha Baik, bukalah hati dan budi kami agar terarah kepada sabdamu, sehingga kami dapat merenungkan sabdamu, mencernanya, dan menerapkannya dalam hidup kami. Sehingga kami sungguh menjadi pribadi yang selalu menempatkan Yesus Putramu di tengah-tengah kehidupan pribadi kami, di tengah kehidupan keluarga dan pekerjaan, serta kehidupan menggereja dan memasyarakat kami. Bapa yang Maha Baik, berkatilah seluruh pengurus Persekutuan Doa Maria Bunda Allah ini, semoga tetap sehat, kuat, dan penuh berkat. Mereka telah menyiapkan acara ini, tetapi beracara bagi kami ya Bapa, semoga Engkau sendiri yang memimpin kami. Kami serahkan acara ini kepadamu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk doanya, Monsinyur. Dan kita akan mulai topik kita pada pagi, siang, dan malam hari ini. Silakan kalau Monsinyur mau sharing, silakan Monsinyur. Baik, tema Injil yang akan dibacakan hari ini itu adalah Injil yang berkaitan dengan kisah tentang Marta dan Maria.
Tapi yang menarik bahwa dari panitia itu membuat gambarnya itu dari keluarga kudus. Ini bagi saya sangat menarik karena memang keluarga kudus ini merupakan bagian dari pekerjaannya sendiri ya. Passion for work itu ya ada dalam keluarga kudus sendiri sebetulnya kalau kita mau melihat itu ya. Ini gambar yang kemarin ditampilkan ya dari ini. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini ada hal luar biasa. Yang pertama di situ ada Yosef, Maria, dan Yesus di tengah-tengahnya. Nah, Yosef di sana bekerja, mencari nafkah, menghidupi keluarga. Demikian juga di sampingnya itu ada Maria, itu juga bekerja. Kalau kita lihat itu ada tenunan dengan benang, lalu menyulam, lalu di samping di tengahnya ada Yesus. Dan kalau kita perhatikan lagi sedang memegang kitab suci. Ya. Nah, kitab suci atau buku doa, dibayangkan dari sejak kecil diajari. Dan ini idealisme sebetulnya keluarga, di mana bisa bekerja bersama, tetapi sekaligus mengurus keluarga. Dan sekarang kan zaman sekarang ini justru suasana seperti ini banyak hilang. Bukan karena keinginan kita, tapi karena situasi dan kondisi kita. Tetapi ini idealisme orang bekerja, orang hidup berkeluarga. Bahwa untuk apa kita bekerja sebetulnya? Pertanyaan kita. Apa yang berkeluarga, untuk apa kita bekerja? Untuk yang tidak berkeluarga, untuk apa kita bekerja? Bekerja memang adalah bagian dari martabat manusia. Sekalipun orang sudah berkecukupan di dalam mata pencahariannya, tetapi ia tetap membutuhkan pekerjaan. Pekerjaannya bukan untuk mencari uang lagi, tetapi untuk pelayanan. Maka disebut karya, work, ya, sebagai work. Itulah yang menentukan saya punya martabat. Maka Yohanes Paulus kedua juga di dalam Laboren Exercise sangat jelas bahwa martabat manusia adalah dilihat juga dari pekerjaan. Maka seorang yang jobless, tidak punya pekerjaan, kehilangan martabat kemanusiaannya. Maka adalah tanggung jawab kita semua bersama bagaimana memberi pekerjaan kepada seseorang. Bagaimana, bayangkan saja kalau kita dipecat. Bukan semacam kita kehilangan pekerjaan, tetapi martabat kita hilang sebagai manusia. Dicopot dari martabat kita, dicopot dari pekerjaan kita. Nah, tetapi sayangnya kadang-kadang pekerjaan itu justru yang harusnya menunjukkan ekspresi mengungkapkan martabat kita, tetapi justru kadang-kadang mengambil martabat kita. Ya, menyingkirkan martabat kita sebagai manusia. Maka tidak heran kalau kita merasa, aduh capek sekali. Habis kerja capek, sedih sepertinya yaitu penyakit L itu ya, lemah, letih, lesu, leles, letoy, lunglai. Itu capek gitu ya. Pulang nggak ada sukacita. Maka tidak heran ya kalau ada macam-macam orang, ada yang bekerja penuh sukacita, ada orang yang bekerja sangat terpaksa, ya. Di situ terjadi karena apa? Soal martabat ini dan soal kesadaran ini, ya. Di kapel mana yang pernah saya khotbahkan itu di kapel Bunda Maria, ya. Kapel Bunda Maria Ibu Yesus yang ada di mana di keuskupan ini. Nah ini sama mengambil temanya, ya. Saya mengambil. Nah ini kalau kita lihat bahwa di situ tampak juga bahwa Yesus selalu di pusatnya. Jadi terima kasih kepada persekutuan doa, panitia dan penyelenggara yang sudah menyiapkan atau menyediakan sehingga
keluarlah gambar itu tadi ya, gambar Yesus, Maria, dan Yosef itu ya. Nah itu berkaitan dengan apa yang dialami. Tadi gambar ini sudah lihat ya, jadi ini ada gambar yang besar yang tadi kita lihat ya. Nah sekarang saya akan mengajak saudara-saudari untuk melihat dari Injil sendiri. Ya. Saya akan bacakan sekarang dari Injil. Injil Lukas 10:32 sampai dengan 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayaninya. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku seorang melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, passion for work sebetulnya adalah rangkaian dari berbagai passion. Yang saya mulai biasanya itu dari passion for Christ. Yaitu dari kisah orang Samaria, perempuan Samaria. Di dalam Yohanes 4, 5 sampai dengan 42. Nah, passion. Jadi relasi dengan Tuhan itu menggerakkan seseorang mempunyai apa yang disebut passion for others. Ya. Jadi passion for others yang dikisahkan melalui pria Samaria. Ya. Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 37. Passion for Christ, jadi kalau orang mengatakan saya dekat dengan Tuhan, maka ia banyak berdoa, ikut perayaan Ekaristi, membaca kitab suci, dekat dengan Tuhan. Apa wujud dari dekat dengan Tuhan? Maka dekat dengan Tuhan yang sejati diwujudkan dalam passion for others atau for humanity dengan semangat pelayanan. Nah, dalam semangat pelayanan itu diuji sebetulnya ada rangkaiannya sendiri-sendiri itu passion for family atau for community. Jadi untuk apa saya dekat dengan Tuhan kalau saya tidak melayani sesama? Untuk apa saya dekat dengan Tuhan, saya rajin melayani sesama, tetapi keluarga tanda petik ada persoalan. Maka keluarga dan komunitas itu menjadi ujian. Jadi diuji di situ, dites apakah betul ia itu dekat dengan Tuhan dan semangat dalam pelayanan. Kalau family atau community-nya itu baik. Rayakan itu dalam passion for Eucharist. Ya. Dan kiranya ini setelah diarahkan lalu dihidupi di dalam kehidupan sehari-hari yang adalah passion for work study dalam kehidupan sehari-hari. Maka orang yang mengalami hidup seperti ini, pekerjaan itu menjadi rangkaian dari relasi saya dengan Tuhan. Maka pekerjaan juga menjadi bagian dari perjumpaan saya dengan Tuhan. Sri Paus Fransiskus mengatakan cirinya adalah apakah saya bekerja dengan sukacita. Salah satu ciri saja ekspresi, ada banyak ciri lain. Ya. Perjumpaan dengan Tuhan itu yang menyebabkan sukacita. Paus sendiri, Paus Fransiskus dengan tegas dalam Evangelii Gaudium nomor 1 misalnya dengan sangat jelas mengatakan tentang sukacita Injil yang memenuhi hidup dan
hati dan hidup seseorang yang menjumpai Kristus. Mereka yang menerima tawaran penyelamatannya dibebaskan dari dosa, penderitaan, kehampaan batin, dan kesepian. Bersama Kristus sukacita senantiasa dilahirkan kembali. Maka orang yang ada kata yang sangat bagus di dalam bahasa Inggris, misalnya enthusiastic ya. Enthusiastic atau antusiasme, antusias itu berasal dari kata Yunani, theos. En itu dalam, theos itu Tuhan. Maka bisa dibaca orang yang hidup di dalam Tuhan itu antusias. Ya. Jadi orang yang hidup di dalam Tuhan antusias. Jadi antusias itu sebetulnya untuk menunjukkan orang yang hidup di dalam Tuhan. Ciri daripada orang yang hidup di dalam Tuhan apa? Antusias, semangat hidupnya. Kerjanya juga semangat. Hidupnya juga semangat. Pelayanannya semangat. Doanya semangat. Entheos itu. Orang yang hidup di dalam Tuhan. Maka ada sukacita. Ya. Jadi kerajinan dan lain sebagainya itu dihayati dengan segala macam, dengan sukacita yang ada di dalam diri kita. Ya. Nah, sayangnya Paulus juga melihat ya bahaya besar dalam dunia sekarang ini diliputi oleh konsumerisme adalah kesedihan dan kecemasan yang lahir dari hati yang puas diri namun tamak. Pengejaran akan kesenangan, sembrono, dan hati nurani yang tumpul. Ketika kehidupan kita, batin kita terbelenggu dalam kepentingan dan kepedulian sendiri, tak ada lagi ruang bagi sesama, tak ada tempat bagi si miskin papa, suara Allah tidak terdengar lagi, suara kasihnya tak lagi dirasakan, dan keinginan untuk berbuat baik pun menghilang. Ini merupakan bahaya yang nyata bagi kaum beriman. Maka panggilan pekerjaan itu bukan untuk diri sendiri. Panggilan pekerjaan adalah untuk kemuliaan Allah dan keselamatan sesama yang tentu membawa sukacita, kebahagiaan, dan keselamatan pribadi. Itu panggilan dari setiap pekerjaan. Semoga pekerjaan kita bukan hanya membuat keluarga atau bahkan sesama dunia lebih sejahtera saja, tetapi bagaimana membuat keluarga dan dunia lebih selamat. Karena mengakui Yesus sebagai Tuhan atau percaya kepada Tuhan hingga mereka mau duduk dekat kaki Yesus dan mendengarkan seperti yang dikisahkan dalam Maria dan Marta yang baru kita baca dan Injilnya ada di background. Satu contoh ya, seorang misionaris di Afrika melakukan pekerjaan besar. Kehidupan ekonomi daerah misi meningkat luar biasa karena ditopang dana dari Eropa. Sekolah, rumah sakit, dan fasilitas lain dibangun. Sayang, misionaris ini sakit. Maka ia harus kembali ke Eropa dan dirawat setahun di tanah airnya. Saat kembali, gereja kosong. Ia kaget, bertanya, apa salah saya? Kehidupan mereka sudah sejahtera. Kenapa mereka tidak ada yang ke gereja? Akhirnya ia jalan-jalan dan bertemu dengan seorang ibu tua di rumahnya. Dan ibu itu berkata, ketika pastor itu menyampaikan kekecewaan. Pastor melakukan pekerjaan Tuhan dengan baik. Maka masyarakat umat sejahtera. Lebih sejahtera. Tetapi pastor ya tidak lupa mengenalkan Tuhan yang memiliki karya itu. Hingga umat tak kenal dengan Tuhan, apalagi mencintainya. Misionaris itu telah berbuat banyak bagi desa tersebut, tetapi tidak berhasil mencapai visi utama sebagai seorang misionaris. Yang memenangkan sebanyak mungkin umat untuk menarik kepada Yesus, tumbuh imannya, dan berkembang komitmennya. Misinya ternyata tak sesuai dengan visinya. Dan itulah yang dialami beberapa keluarga. Berhasil secara ekonomi, sejahtera, tetapi anaknya kedapatan
pencandu narkotika. Aktif di gereja, ayahnya aktif di gereja, ibunya aktif di gereja, tapi lupa pendidikannya diserahkan kepada pembantunya, kepada babysitter sejak kecil, kepada supirnya, dan akhirnya lalu orang tua berkata, untuk apa saya bekerja? Itulah kisah juga yang pernah saya sampaikan. Seorang anak yang rindu ditemani ayahnya untuk bercerita, bercengkrama. Karena ayahnya pergi pagi-pagi, pulang malam hari. Kadang lebih sering anaknya sudah tidur. Maka pada suatu hari anaknya belum tidur. Ayahnya biasa melihat ke kamarnya. Dan pada waktu suatu hari kaget pada satu Sabtu. Anaknya belum tidur. Dikatakan, "Nak, kenapa belum tidur?" Anaknya bertanya, Papa bekerja digaji berapa?" "Udah, kamu tidur. Kenapa kamu tanya gaji Papa? 1 jam digaji berapa?" "Sebut saja, Papa digaji 1 jam 50.000. Kalau lembur, lebih lagi." Anaknya berkata, "Papa, boleh saya pinjam uang?" "Berapa? Untuk apa kamu pinjam uang?" "Tidur saja, besok Papa ganti." Saya sebut saja, ya, ceritanya macam-macam. Saya sebut saja sebagai ilustrasi saja. "Papa, boleh pinjam 80.000. Untuk apa?" "Tidur, nanti Papa kasih." "Tidak, Papa." Tapi ternyata papanya suruh tidur dan matikan lampu. Anaknya rupanya nangis. Bapaknya menyesal, lalu dia balik lagi dan lihat anaknya belum tidur. Lalu ia berkata, "Kenapa anak menangis?" Dia bilang, "Papa boleh pinjam uang tidak? Nanti Papa kasih. Semua Papa bekerja untuk kamu semua. Untuk mainan, untuk apa? Papa, boleh saya pinjam? Saya punya 20.000. Boleh saya pinjam 80.000. Biar saya bisa menggaji Papa. Besok kita ke gereja bersama-sama. Papa jangan kerja. Hanya 2 jam saja. Saya bayar Papa 100.000. Terharu. Anaknya dipeluk. Lalu papanya sadar. Ada cerita lebih lanjut lagi. Tapi papanya sadar. Apakah saya bekerja memang untuk itu, untuk anak? Tapi apa yang disebut untuk anak? Bukan hanya untuk badannya, tetapi untuk jiwanya. Tetapi juga untuk rohnya. Nah, ada cerita lagi ya. Setelah di gereja, lalu papanya ya berdoa, anaknya senang, bersyukur sekali kepada Tuhan. "Tuhan, terima kasih karena dikabulkan." Ya. Anaknya sudah dikasih 80.000, tapi papanya kasih 100.000 nggak mau. Lalu akhirnya waktu kolektor dipersembahkan semua. Papanya berkata, "Nak, kenapa semua?" "Saya bersyukur karena Tuhan menyediakan waktu 2 jam untuk kita. Aku bersyukur, aku persembahkan." Saudara-saudari yang terkasih, kisah Marta dan Maria yang tadi kita sepertinya itu sedang berlomba, ya. Sedang berlomba siapa yang menang, ya. Yang diadakan Yesus. Kita tahu siapa Marta dan siapa Maria. Marta artinya adalah nyonya rumah, ya. Adalah saudara Maria dan Lazarus. Marta seorang aktif dan agresif. Ia seorang yang spontan dan ceplas-ceplos. Ia adalah wanita yang menonjol di antara yang lain. Misalnya saat kematian Lazarus, Marta yang berlari dan mendapatkan Yesus. Pada Injil Lukas pun yang menyambut Yesus adalah Marta, bukan Maria. Pada Injil yang baru saja kita baca ini. Sekalipun banyak pendapat bisa diyakinkan, ada 2 pendapat, tapi saya mengikuti pendapat yang ini, bahwa Maria dari Betani, saudara Marta ini adalah Maria Magdalena. Yang kita ketahui mempunyai masa lalu yang kelam sebagai pelacur, tetapi diselamatkan Tuhan daripadanya diusir 7 roh jahat. Maka secara sosial manusiawi jelas pandangan orang terhadap Marta dan Maria. Jika dibandingkan secara manusiawi,
pasti Marta menjadi pemenangnya. Dalam perikop yang baru kita baca, Marta mengalami kekecewaan seperti misionaris contoh di atas. Marta mengalami kekecewaan seperti ayah tadi yang bekerja keras, tetapi anaknya merasa masih kekurangan, kesepian, dan kekosongan. Marta bekerja keras untuk Yesus, tetapi ternyata Yesus seolah tak peduli membiarkan bekerja seorang diri. Marta lebih berkenan pada apa yang dihidupi Maria. Bahkan Yesus lebih berkenan pada apa yang dihidupi oleh Maria. Padahal ia duduk diam saja mendengarkan Yesus. Siapa yang tak mau duduk santai mendengarkan tanpa membuang energi fisik? Siapa yang tak mau santai-santai, ya, tak bekerja? Nyatanya, ya, tak sedikit orang yang lebih memilih keaktifan fisik daripada kefasihan diri mendengarkan. Orang lebih cenderung berbicara dan bekerja daripada diam dan mendengarkan. Kita lihat satu persatu contoh Marta ini ya. Kita lihat Marta. Nah, Marta ini menerima Yesus. Marta menerima Yesus, tetapi tidak melayani. Jadi ia menyambut Tuhan, tetapi tidak melayani. Marta menjamu Yesus, ya, tetapi tidak melayani. Jadi menerima tadi tidak menemani. Kadang-kadang kita menyuruh Tuhan datang, tetapi membiarkan ia duduk seorang diri. Marta menyambut Yesus, tidak melayani. Marta mencoba menyenangkan Yesus, tetapi tidak bersukacita. Itulah ibarat kehidupan seorang badut, ya, seorang komedian yang hendak menghibur orang banyak dengan tertawa, padahal ia pada saat itu sedang mengalami misalnya duka karena anaknya sakit, duka karena ada orang yang dicintainya yang dekat dengannya meninggal. Bagaimana orang yang tidak memiliki sukacita menghibur dengan tulus? Marta memberikan tenaganya, tetapi bukan hatinya. Marta bekerja keras, tetapi tanpa passion. Orang yang maunya passion, ciri-cirinya adalah ketika akan bekerja, dia menyiapkan diri dengan baik. Ketika bekerja, ia akan bersukacita. Walaupun ia lelah. Dan walaupun ia harus keluar biaya, tetapi ia mengalami sukacita. Setelah bekerja, ia merasa puas. Dan menantikan kapan pekerjaan hal yang sama terjadi. Itu ciri orang yang punya passion. Jadi semangat yang luar biasa. Maka kalau seorang guru misalnya mempunyai passion, sebelum mengajar dia mempersiapkan diri dengan baik. Waktu mengajar dia mengajar dengan penuh semangat dan sukacita seperti dirinya itu ada di situ. Setelah mengajar ia capek tetapi puas dan menantikan kapan ia ada kesempatan lagi mengajar. Demikian pekerjaan apapun ya. Nah, Marta memenuhi kebutuhan Yesus, tetapi tanpa compassion. Marta memenuhi kebutuhan jasmani Yesus, badani, tetapi bukan rohani. Ya, bagaimana Yesus hadir itu untuk misi keselamatan. Ya. Marta mengabdikan diri, tetapi terus berpusat pada diri sendiri. Maka ia khawatir. Maka ia bukan melihat Yesus, tetapi ia melihat dirinya sendiri. Maka ia mulai membandingkan diri dengan Maria dengan menyalahkan Yesus. Marta ini adalah tipe orang yang mendikte Yesus. Tuhan, suruhlah. Ya. Jadi suruhlah Maria untuk membantu. Jadi Marta bukan memohon kepada Tuhan, menyuruh kepada Tuhan. Maka Yesus memuji Maria. Ya, kita lihat siapakah Maria. Ya. Maria itu adalah
bagaikan murid Yesus yang sejati. Kita lihat di dalam Markus 3 ayat 14 sampai dengan 19. Kalau kita lihat itu panggilan murid-murid Yesus itu ada 3. 1, mereka dipanggil untuk menyertai Yesus, menyertainya. 2, mewartakan Injil. 3, itu untuk mengusir setan atau menyembuhkan orang sakit atau berbuat kebaikan. Jadi 1, yang pertama, tujuan pertama itu ada menyertai, tinggal bersama. Ya. Nah, ini saya katakan di mana-mana, menyertai Yesus bagaikan seorang asisten pribadi. Maka seorang asisten pribadi mengenal betul Yesus, apa keinginan, apa kesukaannya, apa yang tidak disukai, apa yang tidak disenangi. Asisten pribadi, dekat. Ya, segala sesuatu diserahkan kepada asisten karena orang kepercayaan. Jadi panggilan pertama murid-muridnya menjadi orang kepercayaan Yesus, caranya tinggal bersamanya. Maka kita ingat dengan panggilan para rasul dalam Yohanes 1, 35 sampai 50 misalnya, itu adalah panggilan ketika Andreas dengan temannya itu ditunjukkan oleh Yohanes, lihatlah anak domba Allah, lalu mereka mengikuti. Yesus bertanya, apa yang kau cari? Sesuatukah yang kau cari? Bagus jawaban dari para murid. 2 murid itu, di mana engkau tinggal? Mari, lihatlah. Dan pada saat itu mereka tinggal bersama. Itu panggilan pertama murid Yesus. Maka menjadi Kristen, menjadi Katolik, pertama-tama itu dekat dengan Tuhan. Hidup doa. Baru yang lain-lain akan terjadi. Ya. Baru yang kedua di dalam Markus itu, kalau kita lihat Markus 3, 14, 15, yang kedua disebutkan mewartakan Injil. Jadi sebelum orang mewartakan Injil, memberi kesaksian tentang Yesus, dekat dulu dengan Yesus, menyertai. Maka baru setelah pada Markus 16, setelah wafat dan kebangkitan Yesus, Yesus mengatakan, pergilah wartakan Injil ke segala makhluk. Baru setelah itu, karena sudah tinggal bersama-sama 3 tahun. Masa katekese, masa kebersamaan itu. Ya, masa kontemplatif sebelum masa aktif. Lalu baru mengusir setan dan berbuat baik. Maka itu, seperti yang kedua itu menjadi juru bicara Tuhan. Ya, bagaikan loudspeaker. Apa yang dikatakan Tuhan, kita sambungkan dan kita keraskan. Itu loudspeaker. Lalu yang ketiga itu adalah bagaikan direktur eksekutif atau sekretaris eksekutif yang merencanakan karya-karya Tuhan. Saya pernah memberi contoh juga di tabisan Uskup Malang pada waktu saya ada tabisan itu, lalu saya diminta khotbah di sana. Saya membahas kebetulan Injil Markus itu dan saya memberi contoh begini. Ada kelompok umat datang kepada uskup berkata, Bapak Uskup, kami bosan, mau mengeluh. Pastor paroki kami sudah 3 minggu berturut-turut khotbahnya yang sama. Wah, Bapak Uskup kaget. Masa? Betul Bapak Uskup. Makanya saya tidak datang sendiri. Lihat, kami datang bersama-sama. Lalu Bapak Uskup tanya, memang khotbahnya tentang apa? Yaitu lupa Bapak Uskup. Loh, kok lupa? Kok lupa? Kok bisa tahu sama tapi lupa? Tidak, pokoknya bicara tentang Yesus. Oh, baiklah. Kalau begitu, pulanglah kalian sana. Nanti saya akan bicara dengan romo parokimu yang menurut saudara-saudari 3 minggu berturut-turut khotbahnya sama. Lalu suruh mereka pulang. Sebelum pulang, salah satu pemimpin datang lagi. Mohon maaf Bapak Uskup, nanti tolong ya, jangan sampaikan kedatangan kami dan siapa kami. Karena kami kan tiap minggu bertemu. Kami tidak enak. Jadi tolong, baik, kata Bapak. Nama saudara-saudari akan dirahasiakan. Saya hanya berkata ada sekelompok orang datang mengeluh kepada saya. Lalu orang ini datang, Bapak Uskup boleh tanya nanti apa yang akan dikatakan? Ya pokoknya saya akan menegur, akan bertanya kepada romo tersebut. Boleh saya tahu? Ya pokoknya begini. Ya, saya akan berkata, romo, ada beberapa umat datang kepada saya dan mengeluh. Menurut mereka, romo itu khotbahnya sama. Dan saya tanya, khotbahnya tentang apa? Tentang Yesus. Tiap minggu tentang Yesus.
Lalu setelah 3 minggu tentang Yesus itu, dan mereka lupa. Maka saya minta teruskan sampai ingat kembali. Jadi bukannya ditegur, malah diteguhkan Romo itu supaya teruskan khotbah tentang Yesus. Jadi pewartaan yang pertama itu ada tentang Yesus. Dan inilah yang dialami oleh Maria. Maria itu menemani dan mendengarkan Yesus. Maka Maria memberikan hatinya kepada Yesus. Orang yang memberikan hatinya kepada Yesus, memberikan budinya kepada Yesus. Orang yang memberikan hati budinya kepada Yesus, pasti mengarahkan seluruh energinya untuk Yesus. Orang yang mengarahkan hati budinya, energinya, jangan ditanya lagi soal materinya. Pasti ia gunakan untuk kepentingan Tuhan. Kepentingan Tuhan, keselamatan. Siapa orang domba-domba yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita? Anak-anak, teman sekerja, bawahan, umat, itulah yang dipercayakan kepada kita, dan kita diminta untuk menyelamatkan mereka, membawa keselamatan. Maka hati, budi, energi, mati ditujukan untuk keselamatan mereka. Maka Maria menjadi murid Yesus karena mengarahkan diri kepada Yesus. Maka seorang yang mengarahkan diri kepada Yesus, ia tidak khawatir. Justru ketakutan itu terjadi ketika kita tidak mengarahkan diri kepada Tuhan. Lihat saja para rasul beberapa hari yang lalu Injil tentang angin sakal, di mana Yesus di mana para murid setelah memecah mujizat roti, lalu para murid disuruh pergi ke dahulu. Yesus naik ke atas bukit. Diperkirakan mereka setelah sore selesai mujizat roti, jam 7 mereka pergi. Lalu para murid yang adalah para nelayan yang ahli, ternyata mereka mengalami kelimpungan. Dan apa yang terjadi? Pada jam 3 pagi Yesus datang. Artinya apa? Sudah 8 jam. Mereka berputar-putar di dalam perahu di tengah danau. Padahal mereka adalah nelayan-nelayan yang luar biasa. Dan itu menandakan mereka bekerja sendiri. Tidak ada kata sedikit, Tuhan tolonglah. Padahal Tuhan selalu memperhatikan. Maka Yesus datang dan malah dalam kepanikan itu berkata, itu hantu. Dan Yesus berkata, ini aku, janganlah takut. Ketika Yesus ada lagi bersama dengan mereka, tenanglah hidup mereka. Fokus harus pada Yesus. Yesus bukan mengesampingkan apa yang dilakukan oleh Marta, tetapi ia mau menekankan bahwa pengenalan dan pendekatan pribadi, relasi dan intimasi dengan dirinya menempati urutan pertama sebelum melakukan sesuatu untuknya. Tujuan dari pekerjaan dan pelayanan apapun dan dimanapun, keluarga, gereja, dan negara adalah relasi dan intimasi dengan Yesus. Perwujudan iman kepada Yesus yang mempercayakan tanggung jawab tersebut kepada kita. Dalam perumpamaan tentang talenta, Yesus bersabda, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Jadi orang yang makin mengembangkan talentanya demi kemuliaan Tuhan akan makin terus ditambahkan oleh Tuhan. Sikap Yesus. Yesus menghargai setiap pribadi dan setiap peran. Baik peran aktif melayani, apostolik, maupun peran kontemplatif mendengarkan. Ini adalah dua sisi hidup kita. Bagaimana kita selalu membuat hidup ini setiap hari, mulai dari altar, yaitu doa, relasi dengan Tuhan, ekspresi, maka perayaan Ekaristi disimbolkannya di pagi, dirayakan pagi hari juga ada suatu simbol juga. Mulai bekerja dari altar, lalu membawa ke pasar, itu adalah tempat pergulatan hidup, ekonomi manusia. Dari pasar dibawa ke altar, dipersembahkan pada malam hari kepada Tuhan. Kalau orang terus-menerus bekerja, pergi ke pasar
tanpa bersumber dari altar, maka apa yang terjadi? Mungkin akan kesasar di pasar. Dan itulah yang terjadi pada beberapa orang yang mengabaikan hidup altar. Maka dua sisi ini adalah sisi hidup manusia. Maka krisis apapun, krisis hidup keluarga, krisis hidup imam, rohaniwan, biarawan, biarawati, krisis terjadi kalau salah satu, yaitu ekaristi, dilupakan atau mulai diabaikan atau jauh, maka akan terjadi krisis. Yesus mengingatkan dengan peristiwa Marta dan Maria ini bahwa pekerjaan itu harus bersumber dari kekuatan ilahi. Harus ada landasan. Maka Ibu Teresa itu meminta kepada para susternya, Bunda Teresa dari Kalkuta, yang pelayanannya luar biasa, ya, untuk orang-orang itu dihidupi dengan bau busuk dan supaya dimanusiakan. Mereka minimal para suster itu konon 1 jam sehari pada pagi hari untuk meditasi dan adorasi di hadapan sakramen Maha Kudus sebagai kekuatan hidup mereka. Banyak keluarga-keluarga yang berjuang mati-matian juga dalam menghidupi keluarga, bertahan dengan penuh sukacita. Karena apa? Sebagai fondasi, sebagai orientasi dan referensi hidup mereka. Dan disitulah kalau kita lihat gambar keluarga kudus itu, Yesus selalu ada di tengah-tengah. Ya, itu mengandalkan Yesus ini adalah orientasi, tapi juga fondasi, ya, dan preferensi hidup kita. Maka Yesus mengajar Marta dengan belas kasih untuk tidak khawatir dan keluar dari gravitasi diri serta mengarahkan kepada gravitasi itu. Maka orang yang mengarahkan diri kepada Tuhan dengan sungguh, pasti dia akan mengasihi suami atau istrinya, akan mencurahkan hidupnya untuk suami dan istrinya, dan untuk anak-anaknya. Serta mereka semua yang dipercayakan kepadanya. Ya, kita diingatkan lagi dari Matius 6, 3 maka segala sesuatu akan ditambahkan. Itu perlu, ya. Jadi dekatlah dengan Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan pasti akan sadar apa kewajiban, apa tugas dan tanggung jawab. Passion for works muncul dari passion for Christ sebagai perwujudan sejati. Maka orang bekerja jungkir balik tetapi tetap mengalami sukacitanya. Sukacita terus. Tapi kadang-kadang kita menjumpai orang yang bekerja keras, marah-marah terus. Orang yang bekerja emosi terus. Orang yang hidupnya berhasil, gila. Kenapa? Ada fondasi, orientasi yang dilupakan, yaitu Tuhan sendiri. Maka Yesus meneguhkan Maria yang bersukacita karena mendengarkan Tuhan. Bahwa relasi dengan dirinya adalah prioritas utama yang tanpanya karya kehilangan makna. Ia pun menegur Yudas yang berdalih membela orang kecil tapi tak mencintainya. Maka di dalam Yohanes 12:8 Yudas ditegur ketika ada seorang wanita membasuh kaki Yesus dengan minyak narwastu. Harganya berapa minyak narwastu? 100 dinar. Artinya apa? 1 dinar itu 1 gaji sehari. Maka itu gaji setahun itu dikumpulkan oleh Maria, ya. Maria itu sebagai sesuatu yang berharga untuk dirinya, untuk mata pencahariannya. Tetapi ketika bertemu dengan Yesus bertobat, dipersembahkan seluruhnya. Tapi Yudas berkata, kan itu lebih baik untuk orang miskin. Yesus berkata, orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak selalu ada padamu. Maka orang yang membela orang yang memperhatikan orang miskin, ya, yang kelihatan memperhatikan orang miskin, belum tentu dekat dengan Tuhan. Tapi yakinlah orang yang dekat dengan Tuhan akan
memperhatikan orang miskin. Itu yang dikatakan oleh Yesus. Orang miskin ada, oh selalu memperhatikan aku. Maka otomatis orang miskin selalu ada padamu juga. Walaupun Maria dan Marta adalah dua sisi mata uang yang berbeda, Yesus menilai, menyimpulkan, dan mengumumkan siapakah yang memenangkan perlombaan itu. Siapakah yang lebih baik? Yesus berkata, Maria telah memilih. Maka pekerjaan kita akhirnya bukan hanya soal jasmani, kesejahteraan, tetapi soal keselamatan rohani. Saya akan menutup dengan satu kisah dari video, mungkin saudara sudah pernah melihat ya. Akan sharekannya video. Nigeria, riddled with worms, on the brink of starvation and cast out from his community, accused of being a witch. This image of Danish philanthropist Anja Rigren Loven giving water to hope was shared around the world. Hope was taken to the African Children's Aid Education and Development. Nah ini hope ya. Kalau kita lihat perbandingannya dari yang kurus sekarang gemuk, itu yang paling depan tuh hope. Now new pictures shared by Lovin on her Facebook page reveal the extraordinary transformation Hope has undergone. On the 30th of January 2016, I went on a rescue mission with David Emmanuel Uman, Nasaid Orog, and the Nigerian team, Lovin wrote on Facebook. A rescue mission that went viral and... Nah, ini gambar yang sangat menarik dan sebetulnya ini tujuan dari segala pekerjaan kita. Anak-anak kita atau siapapun yang kita layani. Bagaimana ya anak-anak kita itu berkembang secara rohani dari kekurusan ya, kekurusan hampir mati, kesepian, kekurangan secara jasmani, rohani dan secara roh. Kita ada 3 jiwa, roh, badan, jiwa dan roh. Bagaimana pekerjaan kita hendaknya mampu mengubah seseorang dalam waktu singkat. Ini setahun kalau kita lihatkan ya. Satu dengan figur tahun 2016 dengan figur yang sangat memprihatinkan. Yang kedua pada tahun 2017 dengan bentuk figur tubuh yang sudah sangat mensejahterakan. Bagaimana kita mendidik anak-anak dalam pekerjaan kita, passion for work. Bagaimana suami istri itu setelah bertemu dengan pasangannya dari tahun ke tahun makin meningkat kemanusiaannya, makin meningkat kehidupan rohaninya, makin sejahtera kehidupan jasmaninya, makin mengalami kepuasan dan ketenangan jiwanya. Dan itulah passion for work, harapan-harapan kita ketika kita melakukan berbagai pekerjaan kita. Saudara-saudari yang terkasih, passion for work, kembali kita sekarang ini ada work from home ya. Jadi itu ada work from home. Sekarang ada pray for home dan lain. Ini adalah kesempatan emas untuk memperbaharui segala relasi kita termasuk di dalam keluarga. Passion for work akhirnya berarti adalah work from
God from Jesus, work with Jesus, and work for Jesus. Yesus itu apa untuk Yesus? Yesus itu datang untuk menyelamatkan manusia. Maka kalau kita disebut work for Jesus, berarti kita juga bekerja untuk semua orang yang dipercayakan hidupnya pada kegembala kita. Bisa itu anak-anak kita, bisa itu orang tua kita, bisa itu pasangan hidup kita, bisa itu teman kita, bisa itu umat dan masyarakat kita. Passion for work yang sejati terjadi karena ada persatuan dengan Tuhan. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil pada. Semoga kita juga dapat memilih bagian ini di dalam hidup kita. Sekian, terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih banyak, Monsinyur Anton. Ya, terima kasih udah membuka mata kita sehingga kita bisa melihat Injil Lukas 10 itu dengan kacamata yang berbeda. Jadi selama ini mungkin kita banyak dengar, banyak belajar juga, tapi Monsinyur Anton membuka satu demi satu, layer by layer dengan begitu jelasnya, dan bagus sekali. Terima kasih banyak. Dan sungguh ya, mengikuti Yesus berarti apa tadi katanya Monsinyur, kita menemani, mendengarkan, dan memberikan hati kita untuk Tuhan. Dan selain itu, kita juga harus menjadi pengikut Yesus yang menyertai, menyambung warta, mewartakan Injil, dan berbuat kebaikan. Jadi tugas Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita begitu banyak. Dan puji Tuhan, Monsinyur, PDK Maria Bunda Allah eventually kita mulai sejak tahun lalu, dari mulai COVID. Jadi gara-gara COVID, jadi kita muncul persekutuan doa Zoom ini. Monsinyur, kita nggak pernah pikir kalau kita bisa punya acara seperti ini, di mana kita bisa beracara dengan berbagai macam teman-teman baru dari seluruh dunia loh, bukan cuma dari sini aja. Dan puji Tuhan kita banyak belajar tentang iman kita dan semakin dikuatkan dalam perjalanan iman kita pada hari-hari yang tidak menentu seperti sekarang ini. Dan saya mau buka forum untuk ada teman-teman yang mau bertanya atau mau sharing tentang passion for work ini, apa yang kalian dapat, apa yang kalian mau sharingkan, atau ada pertanyaan tentang hal ini ke Monsinyur Anton. Silakan, bagi yang mau bertanya, silakan bertanya. Ada yang mau bertanya? Kalau ada yang mau bertanya, silakan angkat tangan, raise your hand di Zoom ada feature raise your hand. Siapa yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Oh iya, silakan. Apa namanya, di unmute, Ibu. Ya, silakan. Oh sorry, silakan di unmute, Bu. Udah? Udah, ya, silakan. Maaf, saya dari Melbourne. Kebetulan tadi saya mendengar kalau nggak salah Uskup Antonius bilang salah satu dari ceritanya bahwa waktu Maria dan Marta itu, Maria itu adalah saudara dari Lazarus. Menurut Yohanes kan memang iya. Yesus datang ke situ dan Maria meminyaki dengan minyak yang mahal. Dan Uskup bilang kalau nggak salah Maria itu dikenal orang sebagai Maria Magdalena yang pelacur, ya kan? Ya Bu? Halo? Ya, silakan. Terus? Ya. Pertanyaannya apa, Bu? Sudah tuh, saya pernah mendengar dari cerita ceramah dari Bapak Bambang Nursena dari Malang. Dia adalah penceramah juga. Itu bahwa itu adalah kesalahan dari Paus Gregorius pertama. Jadi pada tahun 591, homili Paskah dari Paus Gregorius pertama itu dia mencampur adukan antara Maria Magdalena yang disebut di Lukas 8 ayat 2 dengan Maria dari Betania, Lukas 10:39. Ya kan? Itu identifikasi bahwa Maria Magdalena itu adalah wanita berdosa yang sama. Tapi hal itu akhirnya dicabut pernyataan itu oleh Paus Paulus ke-6
pada tahun 1969. Jadi katanya sih selama ini kita salah menafsirkan bahwa Maria Magdalena itu adalah pelacur, padahal bukan orang yang sama. Jadi kita masih bingung gitu loh. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu. Gimana Monsinyur Anton jawabannya? Baik, terima kasih. Apa yang disampaikan tadi betul ya, tapi koreksi itu tidak ada ya. Jadi koreksi itu tidak ada. Jadi Paus Gregorius betul sudah menyatakan hal itu. Iya. Lalu yang kedua, di dalam gereja Katolik sendiri masih ada dua pendapat, Bu. Ya. Jadi ada dua pendapat yang berbeda, yaitu Maria Magdalena dengan Maria Betani itu berbeda. Yang pendapat yang satu adalah Maria Betani dengan Maria Magdalena itu sama. Dan saya mengikuti Maria Magdalena dan Maria Betani itu yang sama. Ya. Clue-nya begini, yang diikuti oleh tradisi gereja. Ya. Marta itu hari Marta hari rayanya itu, pestanya itu ada pada tanggal 22 Juli. Coba dicek ya. Ya. Maria Magdalena 29 Juli ya, coba dicek ya. Lalu beda 1 minggu di sana ada peringatan pesta Maria Magdalena pada bulan Juli itu ya. Silakan dilihat ya pada bulan itu. Nah, itu untuk menunjukkan bahwa Maria Magdalena dengan Maria Bunda Yesus itu adalah sama ya. Jadi Maria Maria Magdalena pada tanggal 22 Juli, lalu Marta pada tanggal 29 Juli. Ya. Itu hari rayanya itu. Nah, kalau Maria Magdalena bukan Marta, ini tradisi gereja Katolik ya. Kalau Maria Magdalena bukan Maria Betani, di mana perayaan Maria Betani? Padahal Maria Betani begitu dekat dengan Yesus. Ya, itu clue yang menunjukkan hal itu. Kalau Maria Betani yang dekat dengan Yesus itu bukan Maria Magdalena, ya, di mana Maria Maria Betani yang berada di dekat kaki Yesus, yang berada di bawah salib Tuhan. Yang ada di sana adalah Maria Magdalena. Ya, jadi itu yang menurut tradisi dari segi liturgi. Jadi apa yang dikatakan oleh Paus itu adalah Gregorius benar, dan itu tidak pernah disangkal, Bu. Dan kita lihat Bambang Nursena itu adalah seorang Kristen. Iya. Ya, silahkan saja. Tapi dia mengakui kan Injil kita. Iya. Jadi silahkan saja bahwa dia berpendapat demikian. Tapi dalam tradisi gereja. Nah, para ahli kitab suci Katolik sendiri belum sepakat, Bu, apakah Maria Magdalena ini Maria Betani. Ya, jadi belum sepakatnya itu di situ. Ya, bahwa Maria Magdalena itu adalah seorang pelacur, sepakat. Hanya yang belum sepakatnya itu adalah Maria Betani atau Maria Magdalena. Nah, saya mengikuti pandangan yang satu, Maria Betani dan Maria Magdalena itu sama, karena beberapa clue itu, lalu ajaran yang disampaikan oleh Paus Gregorius tadi. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita jangan terpaku semata pada kebenaran ini, karena memang kebenaran ini tidak jelas, ya. Tidak apa-apa. Makanya gereja juga tidak menentukan mana yang benar. Dibiarkan, semua ada argumentasinya. Kenapa mengikuti ini, kenapa mengikuti itu, ya. Itu sampai sekarang. Karena memang tidak ada catatan historis yang sangat jelas. Nah, Paus kita, kalau pemimpin gereja berkata sesuatu dalam khotbah, maka itulah yang secara praktis kita ikuti. Ya, itu ya. Tapi Paus juga tidak mengatakan bahwa itu salah yang berpendapat, tidak. Karena apa? Memang para ahli juga terus menyelidiki berbagai clue dan macam-macam itu, ya.
Nah itu tapi bahwa pertanyaan Ibu betul ya, tapi jangan heran kalau Pak Bambang mengatakan Paus salah ya. Mudah-mudahan tidak ada orang Katolik yang berani mengatakan Paus salah. Enggak, soalnya Paulus ke-6 katanya bikin pernyataan resmi pada tahun 1969 bahwa itu salah. Tidak ada ya. Jadi tidak pasti ya, saya yakin tidak ada. Justru Paulus ke-6 itu meluruskan dan memasukkan ke dalam liturgi itu. Ya, liturgi itu justru Paus itulah yang makin menegaskan bahwa perayaan itu ya ada pesta-pesta Maria Magdalena. Betul, Bu. Jadi ini hanya kita yang memang untuk hal ini biasanya bingung. tidak ya. Tapi bagus bahwa ini ditanyakan. Ya. Terima kasih. Makasih, Uskup. Baik, terima kasih Ibu, terima kasih Monsinyur. Ada lagi yang mau bertanya? Siapa lagi yang mau bertanya tentang bacaan ini, tentang pembicaraan kita pada hari ini? Ada lagi? Saya cuma mau tanya tadi kan Monsinyur bilangin mengenai Maria, ada beberapa Maria. Terus at one point Monsinyur bilang yang Maria Magdalena yang di bawah kaki Yesus itu. Bukankah yang di bawah kaki Yesus itu Maria ibunya Yesus? Jadi kan Maria Magdalena kan bukan ibunya Yesus. Maria Magdalena yang disebut pelacur, tapi dia memang dekat dengan Yesus juga, but I don't think that's the same Maria juga kan. Jadi ada beberapa Maria yang, jadi saya bingung juga waktu dengar Monsinyur bilang Maria Magdalena yang di bawah kaki Yesus itu waktu dia disalib. Maria Magdalena adanya di mana waktu itu kira-kira? Ini kayaknya Marta nih nggak menonton film The Passion of Christ. Sorry, jadi bingung. Film The Passion of Christ soalnya banget kalau ada Maria Bunda Yesus dan ada Maria dari Iya memang, tapi kan yang Yesus bilangin kan bilangin ke Yohanes dialah ibumu ya kan. Jadi kan memang itu yang ada di bawah kan Maria Bunda Yesus, iya. Iya, tapi waktu Monsinyur bilang yang ada di bawah salib itu Maria Magdalena, jadi saya bingung. Maria Magdalena juga di situ. Bu, betul. Silakan. Ya, jadi Ibu Marta ini saudaranya Maria bukan? Saya punya sister Maria memang. Nama saya juga Maria Magdalena. Bu, berarti orang tua dulu ini Bu Injil lalu dia ingat betul ketika punya 2 anak wanita, yang satu Marta, yang satu Maria. Nah, actually dulu mereka Buddha. Oh ya, betul sekali, ya, bahwa Maria yang berada di bawah kaki Yesus yang dikatakan dalam Yohanes 19 itu adalah Maria ibu Yesus. Di situ ada banyak Maria, Bu. Ada Maria istri Kleopas, ada Maria Magdala, dan ada Maria ibu Yesus. Lalu ada murid yang dikasihi. Ketika mereka semua ada di bawah, Yesus melihat ada ibunya, ada murid terkasih di samping ibunya. Lalu ia berkata, "Ibu, inilah anakmu. Anak, inilah ibumu." Nah, sayang, di situ Yesus tidak mengatakan lagi, "Hei Maria Magdalena, engkau pun ada di sana." Itu enggak ada itu. Nah, tapi itu diyakini ya, tapi ditulis eksplisit bahwa Maria, Kleopas dan itu ada di situ ya. Tapi bahwa tempatnya di mana tidak tahu persis. Tapi digambarkan oleh orang-orang di dalam tradisi, di dalam gambar-gambar suci itu, maka seringkali ada 3. Si Maria yang lainnya malah dihilangkan tuh. Ada Maria Magdalena, ada Maria ibu Yesus, ada Yohanes, lalu di bawahnya itu lagi berlutut ada Maria Magdalena. Itu digambarkan. Maka dalam film-film juga seringkali menggambarkan itu. Kalau ditanya saya persisnya tempatnya di mana, enggak tahu tempatnya di mana. Tapi ada di sekitar situ, iya, karena disebutkan. Nah, Yesus dan Maria juga ada di bawah kaki Yesus itu persisnya di mana kita tidak tahu. Tapi ada di dekat kaki Yesus sehingga Yesus bisa melihat.
dengan jelas. Betul, Bu. Terima kasih. Tapi ada Mariamnya banyak ya di situ. Iya, betul. Dan juga saya cuma mau tambahin seperti yang tadi Ibu bilang, this is the first time I heard that cerita Maria Marta itu, bahwa Marianya Maria Magdalena. Saya nggak pernah tahu sebelumnya karena nggak pernah disebut, nggak pernah di pelajaran Katolik juga nggak pernah disebut-sebut. Yang saya tahu cuman Maria Magdalena itu yang dilempari batu itu benar Maria Magdalena ya kan. Terus jadi saya juga sama seperti Bu tadi. Saya cuma kirain Maria yang Marta itu yang sama Lazarus bertiga itu different Maria lagi. Banyak Maria banget. Betul, Bu. Kalau soalnya kan kalau nggak disebutin kan, kalau yang dia yang dibatui juga gitu kan pasti saudaranya Marta pasti udah kepo kan, wah saudara gue dilemparin batu gitu kan. Sedangkan nggak ada ini aja dia udah sibuk gitu istilahnya. Nah, memang dari para pewarta juga ya, pewarta kita, para imam juga, memang ada dua pendapat ini. Maka keraguan ini untuk menyampaikan, maka tidak memberikan hal semacam ini. Ya. Nah, ini kalau berdasarkan data ada, dan nanti Ibu juga bisa lihat di internet itu tentang Maria Magdalena dan Maria Betani. Itu kalau kita baca itu tetap ada dua pendapat itu, Bu, ya. Tapi saya sendiri mengikuti yang ini karena lebih cocok, ya. Gini sekarang, Maria Betani ini kan dekat dengan Yesus, ya. Keluarga mana yang dikunjungi oleh Yesus? Keluarga Betani, ya. Keluarga mana saja yang pernah dikunjungi oleh Yesus yang ada tertulis di dalam Injil, ya. Kita tidak tahu keluarga mana lagi. Yang jelas yang dikunjungi oleh Yesus dalam Injil itu keluarga Petrus, ibu mertua Petrus, dan keluarga Betani. Ya, di sana juga disebutkan Yesus masuk ke rumah orang yang anaknya sakit itu, ada ya, itu juga ada. Ya. Nah, dan keluarga Betani ini bolak-balik nih, karena Betani ini kan dekat Yerusalem, 45 menit jalan. Jadi kalau kita lihat lagi cerita waktu Yesus itu, dia bolak-balik tuh, ya, balik lagi, lalu pada hari berikutnya setelah Minggu Palma itu balik kemana dia? Balik lagi ke Betani gitu, ya. Nah, itu sangat dekat dengan keluarga Maria, Marta, dan Lazarus. Nah, Maria yang maka dekat ini atas nama. Nah, itu disebut orang inilah yang disebut dengan Maria Magdalena, mempunyai relasi yang sangat dekat dengan Yesus. Nah, jadi ada beberapa clue yang menunjukkan itu, tapi kalau ditanya apakah ada eksplisit, tidak ada. Justru karena ketidakadaan itu. Hanya sekali lagi kita jangan terpengaruh dengan iman itu. Tapi pengetahuan ini boleh kita cari dan kita dalami, gitu ya. Terima kasih, Monsignor. Betul, saya setuju sekali dengan apa yang Monsignor bilang. Jadi orangnya siapa, sejarahnya kayak gimana, jelasnya mungkin kita nggak tahu karena nggak ada bukti kan hitam di atas putihnya seperti apa. Tapi paling nggak kita melihat dari apa yang kitab suci katakan, apa yang diceritakan di sana. Jadi kita ngambil dari contoh kehidupan mereka, apa yang kita pelajari dari sifat mereka, dari kepatuhan mereka, iman mereka kepada Tuhan. Jadi thank you untuk penjelasannya. Ada lagi satu pertanyaan terakhir untuk Monsignor Anton. Siapa lagi yang mau nanya? Aku cuma mau sharing aja, boleh ya? Silakan. Terima kasih Monsignor atas pengajarannya. Aku sangat terkesan dengan pengajaran akan sikap Yesus yang sangat mengena dan membuat aku terharu. Sekaligus juga menguatkan. Yang paling mengena adalah mengenai contemplative actions. Aku punya banyak pengalaman mendengarkan dan menemani banyak orang yang vulnerable dan orang-orang yang grieving. Yang kadang kalau bicara dalam setengah jam,
cerita yang sama bisa terulang-ulang 2 atau 3 kali. Dan setiap bertemu aku harus mendengarkan cerita yang sama. Pasti Romo atau Monsinyur familiar dengan situasi jiwa orang tersebut. Banyak teman-teman bilang, ngapain kamu berteman dengan orang itu? Isn't it stressful hearing that person? Seems that person is the worst complainer of the world, which drain your energy. Nggak ada kata positif yang keluar atau dari kata-katanya selain the grief atau anger or frustrations. Banyak orang bilang aku bodoh dan wasting time bergaul dengan orang tersebut. Tapi aku merasa dikuatkan dengan pengajaran hari ini karena ternyata pilihan aku berteman dengan mereka adalah bukan sesuatu yang bodoh. Terima kasih, Monsinyur. Baik, thank you, Ceh, untuk your comment. Thank you. Kita bersyukur dan berterima kasih untuk teman-teman yang udah berpartisipasi, yang udah bertanya, yang udah kasih komen, yang udah ikutan acara kita sepanjang sore hari ini. Dan terima kasih Monsinyur Anton untuk waktunya bersama-sama dengan kita. Sebelum kita mengakhiri acara kita pada sore, pagi, siang, dan malam hari ini, kita akan jadi bagi yang mau menyumbangkan sumbangan kasih untuk karya Monsinyur Anton, silakan disumbangkan ke Zelle di Amerika atau ke BCA di Indonesia. Dan nanti kita akan mengundang Monsinyur Anton kembali untuk acara-acara kita berikutnya, pelajaran yang lain-lain. Dan terima kasih Monsinyur, terus terang saya banyak belajar juga malam hari ini, lebih jelas lagi tentang siapa Marta dan siapa Maria. Dan kita sering dengar, tapi malam ini baru begitu jelas banget tuh loh, siapa mereka berdua dan apa peranan mereka dan apa yang Tuhan mau dari kita semua. Jadi luar biasa. Jadi maksud saya gila, kita cuma satu jam bersama-sama tapi begitu banyak yang kita pelajarin. Terima kasih banyak Monsinyur Anton. Dan bagi teman-teman yang mau menyumbangkan sumbangan kasih untuk Monsinyur Anton, untuk karya Monsinyur Anton, silakan disumbangkan ke silakan disumbangkan ke Zelle yang di Amerika. Tolong di Zelle ke Priscilla G. Nomor Zelle-nya 917 753 5876. Dan buat yang di Indonesia boleh juga mengirimkan ke BCA account 883 028 9331 atas nama Antonius Richard Pramono. Dan 100% sumbangan kasih yang kita terima pada hari ini kita akan memberikan 100% untuk karya Monsinyur Anton. Jadi terserah Monsinyur Anton mau dipakai untuk karya OSC di sana, silakan. Dan terima kasih, ini adalah bentuk terima kasih kita untuk Monsinyur. Dan terima kasih untuk waktu dan kebersamaan kita pada hari ini. Dan sebelum kita akhiri acara kita mohon kita mau foto dulu sebelum minta berkat. Mari kita nyalakan semua video-video yang ada. Kita akan berfoto bersama. Tolong dinyalakan video-videonya biar memperlihatkan wajah-wajahnya yang cantik-cantik. Oke, kita ada 3 pages, jadi mohon bersabar. Oke, ready? 1, 2, 3. Oke, page 2. 1, 2, 3. Oke. Page 3. Ini yang nggak ada mukanya sih. 1, 2, 3. Oke deh, namanya aja nggak apa-apa. Oke, thank you. Baik, terima kasih Yos. Kita akan mengakhiri acara kita pada hari ini.
kita mohon berkat dari Monsinyur Anton. Terima kasih Monsinyur. Terima kasih. Mari kita mohon berkat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas rahmat dan anugerah yang Kau limpahkan kepada kami. Bahwa ada macam-macam pekerjaan aktif, pekerjaan kontemplatif, pekerjaan tangan, pekerjaan otak, pekerjaan yang menghasilkan sesuatu, tetapi juga pekerjaan yang mendampingi seseorang, mendengarkan, menghibur. Ini semua Engkau kehendaki sebagai bagian dari passion kami untuk Tuhan sendiri yang kami wujudkan untuk sesama. Hari ini kami diingatkan bahwa dua sisi kehidupan Marta dan Maria adalah kedua kehidupan yang harus kami miliki. Bahkan di samping itu ada Marta, Maria, dan ada Lazarus adalah kerapuhan. Bahwa di balik pekerjaan, doa, ada kerapuhan kami juga. Itulah Marta, Maria, dan Lazarus. Bapa yang Maha Baik, berkatilah anggota persekutuan doa Bunda Maria, Bunda Allah yang tersebar di mana-mana. Semoga kami makin berkembang dalam pengetahuan Katolik, kitab suci, makin dalam iman, makin semangat dalam hidup menggereja, dan makin teguh dalam hidup keluarga dan pekerjaan kami masing-masing. Bapa yang Maha Baik, kami berdoa bagi mereka yang mengalami krisis dalam pekerjaan, persoalan dalam keluarga. Semoga Kau dampingi dan Kau beri jalan keluar. Semoga melalui persekutuan doa Maria Bunda Allah ini, banyak orang mengalami terberkati, nama-Mu dimuliakan, para anggota juga mengalami sukacita. Kami persembahkan seluruh hidup mereka beserta keluarga mereka ke dalam tangan-Mu. Semoga tetap sehat, kuat, penuh berkat, teristimewa. Kau bebaskan dari segala penyakit dan terutama dari ancaman virus COVID-19. Bapa yang Maha Baik, ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih, Monsinyur. Terima kasih. Bersama-sama. Terima kasih, Monsinyur. Ya, dan jangan lupa, Monsinyur. ya, jangan lupa acara kita berikutnya adalah tanggal 22 Januari bersama dengan Ibu Chun Wahono. Kita akan mengirimkan flyernya ke teman-teman. Jadi sampai ketemu 2 minggu lagi. Oke, sampai ketemu Monsinyur Anton. Terima kasih banyak. Thank you semua. Acara kita. Terima kasih, Monsinyur. Titip salam buat Romo Nana ya. Terima kasih Monsinyur Anton. Thank you, Monsinyur. Terima kasih. Terima kasih, Monsinyur. Terima kasih, Monsinyur. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih Riana dan teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam. Thank you, Riana, Grace, Yoshiko, Kyo. Terima kasih. Thank you, Riana. Ilse, dadah. Thank you, Ketemu lagi ya. Monsinyur. Thank you, Riana. Dadah. Terima kasih.